2 tahun mengurus ijazah nggak selesai. Apa nggak pusing kita negara ini? Bising negara ini 2 tahun ngurus ijazah. Orang sudah bicara tentang Iron Dome, rudal balistik, rudal jelajah, rudal hipersonik. Ini bicara ijazah 2 tahun nggak tuntas. Mas Topi Merah inilah satu-satunya yang sampai hari ini ya, satu-satunya anak muda yang berani ya membongkar polemik ijazah palsu presiden. Selamat datang di GBK News, menyajikan berita terkini, cepat, dan terpercaya untuk Anda. Berikut informasi terbaru yang kami rangkum hari ini. Polemik yang selama ini hanya berputar di ruang publik, kini dipaksa masuk ke ruang sidang. Dan di titik itulah nama Joko Widodo kembali menjadi pusat perhatian bukan karena jabatan, tapi karena satu hal yang tak kunjung selesai, ijazah. Kali ini narasinya terdengar berbeda, bukan lagi sekadar bantahan, bukan juga sekadar klarifikasi, melainkan sebuah klaim tegas, ijazah itu akan ditunjukkan langsung di persidangan. Sebuah langkah yang jika benar terjadi berpotensi menjadi titik akhir dari polemik panjang yang selama ini mengambang tanpa kepastian. Menurut laporan, Jokowi dijadwalkan hadir dalam sidang perkara pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan pihak lainnya dengan membawa dokumen yang selama ini diperdebatkan publik. Namun di balik klaim tersebut muncul satu lapisan narasi lain yang tak kalah kuat. Harapan. Seorang pakar hukum dari lingkungan akademik menilai langkah ini sebagai sesuatu yang patut diapresiasi, bahkan disebut sebagai sikap negarawan yang menghormati proses hukum. Bentangan empiris tadi yang saling berkaitan, ini kan menumpang kepentingan politik di sini nih, ya, yang masuk karena ada residu tadi cerita-cerita Pilpres. JK mendukung Anies Baswedan dulu ya, ada ceritanya begitulah ya. Kemudian ada yang disampaikan oleh Bang Ferdinand sama Aziz soal misalnya ini baru muncul setelah asbabun nuzulnya atau sebabul khurujnya adalah statement JK yang dituduh mendanai isu ijazah. Itu satu rangkaian. Rangkaian selanjutnya kemudian Pak JK tinggal bilang tunjukkan saja ijazahnya karena memang asli. Itu kan baik sekali karena Pak JK tidak mau gaduh Republik ini. 2 tahun mengurus ijazah nggak selesai. Apa nggak pusing kita negara ini? Bising negara ini 2 tahun ngurus ijazah. Orang sudah bicara tentang Iron Dome, rudal balistik, rudal jelajah, rudal hipersonik. Ini bicara ijazah 2 tahun nggak tuntas. Malu kita sebagai bangsa ini. Apa nggak gaduh? Apa nggak beban negara itu? Beban negara. Beban negara itu. Bagi mereka, kehadiran langsung Jokowi di pengadilan bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal bahwa persoalan ini tidak lagi akan dibiarkan menjadi bola liar, bahwa semua akan diuji, dibuka, dan diputuskan secara hukum. Namun di sisi lain publik tidak sesederhana itu, karena bagi sebagian kalangan janji untuk menunjukkan di persidangan bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Sebelumnya, Jokowi juga pernah menegaskan bahwa ijazahnya tidak akan ditunjukkan sembarangan, melainkan hanya selalu melalui jalur hukum di pengadilan. Artinya narasi ini sudah pernah ada, sudah pernah diucapkan, dan kini diulangi kembali. Disinilah konflik persepsi mulai terbentuk. Apakah ini benar-benar momen pembuktian? Atau hanya pengulangan dari sikap lama yang belum tentu menghasilkan sesuatu yang baru? Sejarah polemik ini sendiri bukan perkara singkat. Isu keaslian ijazah Jokowi telah berulang kali muncul sejak bertahun-tahun lalu, memicu perdebatan, gugatan hukum, hingga analisis forensik dokumen yang memecah opini publik. Bahkan kasus ini sempat dinyatakan tidak memiliki unsur pidana oleh aparat penegak hukum, namun tetap hidup di ruang publik sebagai kontroversi yang tak pernah benar-benar padam. Artinya ini bukan sekedar isu baru. Ini adalah konflik lama yang terus berevolusi. Dan kini untuk pertama kalinya semua diarahkan ke satu panggung yang sama, pengadilan. Di titik ini, tekanan bukan hanya datang dari pihak hukum, tetapi juga dari ekspektasi publik. Karena jika benar ijazah itu ditunjukkan secara terbuka di persidangan, maka bukan hanya perkara hukum yang akan selesai, melainkan juga narasi panjang yang selama ini membelah opini masyarakat. Namun jika tidak, maka yang runtuh bukan hanya klaim, melainkan kepercayaan. Dan disitulah pertaruhannya menjadi jauh lebih besar.
Bukan lagi soal siapa benar dan siapa salah, tetapi apakah publik akhirnya akan mendapatkan sesuatu yang selama ini mereka tunggu. Bukti yang nyata atau justru kembali dihadapkan pada satu hal yang sama. Janji yang sekali lagi menggantung di ujung sidang. Di titik ini ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Narasi tentang akan ditunjukkan di persidangan, bukan sekedar pernyataan hukum, melainkan strategi komunikasi. Dan disitulah analisis menjadi menarik. Karena jika dilihat dari pola yang terbentuk, klaim ini bekerja di dua arah sekaligus. Di satu sisi ia membangun kesan percaya diri bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan, bahwa semua akan dibuka tapi di tempat yang resmi dan terkontrol, yakni pengadilan. Ini memberi legitimasi, memberi kesan bahwa pihak terkait menghormati hukum, bukan tunduk pada tekanan opini publik. Namun di sisi lain, ada pertanyaan yang mulai muncul. Kenapa harus menunggu sidang? Kenapa tidak pernah benar-benar ditutup sejak awal? Jika memang tujuannya adalah mengakhiri polemik, secara logika komunikasi, semakin cepat bukti ditunjukkan, semakin cepat pula isu mereda. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, isu dibiarkan hidup, berkembang, dan kini diarahkan menuju satu momen klimaks persidangan. Disinilah muncul dugaan kedua yang lebih kritis. Bahwa polemik ini sadar atau tidak telah berubah menjadi arena, bukan hanya arena hukum, tapi juga arena persepsi. Dengan pembawa isu ke pengadilan, posisi berubah. Dari sekedar tudingan liar menjadi perkara resmi. Dari opini menjadi proses. Dan dalam proses itu ada panggung, ada perhatian publik, ada momentum. Pertanyaannya, apakah ini murni langkah untuk menyelesaikan? Atau juga bagian dari cara mengendalikan narasi? Karena dalam ruang sidang semua tidak lagi liar. Semua diatur, semua terbingkai. Dan siapa yang menguasai panggung seringkali menguasai persepsi. Di sisi lain ada juga kemungkinan yang tidak kalah menarik, bahwa langkah ini justru adalah bentuk all-in, taruhan penuh. Karena pembawa isu ke pengadilan berarti membuka ruang pembuktian secara formal yang hasilnya tidak bisa lagi dikontrol sepenuhnya oleh satu pihak. Jika berhasil, efeknya besar. Isu selesai, legitimasi menguat, dan semua tudingan kehilangan pijakan. Namun jika tidak, dampaknya juga besar. Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara kepercayaan publik. Karena ekspektasi yang dibangun sudah terlalu tinggi, disinilah letak resiko sebenarnya. Semakin sering sebuah klaim diulang, semakin besar ekspektasi yang tercipta. Dan semakin besar ekspektasi, semakin keras pula dampaknya jika tidak terpenuhi. Publik hari ini tidak lagi pasif, mereka mengingat, mereka membandingkan, dan mereka membaca pola. Janji yang berulang tanpa realisasi akan perlahan berubah menjadi keraguan. Dan keraguan yang terus dipelihara bisa berubah menjadi ketidakpercayaan. Di sisi lain dari perspektif hukum, ada satu detail yang sering luput dari perhatian publik. Bahwa dalam perkara pidana, pembuktian bukan berada di tangan individu yang dituduh atau disorot, melainkan di tangan jaksa. Ini berarti secara teknis, narasi akan menunjukkan langsung sebenarnya tidak sepenuhnya sederhana. Karena pada akhirnya yang menentukan adalah bagaimana bukti itu dihadirkan dan diuji di pengadilan, bukan sekedar siapa yang membawanya, dan ini membuka satu kemungkinan lagi. Bahwa ekspektasi publik terhadap momen dramatis di persidangan bisa jadi tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas prosedural. Artinya publik membayangkan sebuah adegan pembuktian yang jelas dan langsung, sementara hukum bekerja dengan cara yang lebih teknis, bertahap, dan tidak selalu dramatis. Disinilah potensi benturan terjadi antara harapan publik dan realitas hukum. Dan ketika dua hal ini tidak bertemu, yang muncul bukan kejelasan, melainkan kebingungan baru. Pada akhirnya semua kembali ke satu titik. Persidangan nanti bukan hanya tentang benar atau salah, tapi tentang apakah narasi yang selama ini dibangun, baik oleh pendukung maupun pengkritik, akan bertemu dengan fakta yang tak bisa lagi diperdebatkan. Dan jika tidak, maka polemik ini tidak akan selesai. Ini hanya akan berubah bentuk, dari isu menjadi keyakinan, dari perdebatan menjadi polarisasi, dan dari pertanyaan sederhana menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit untuk ditutup.